Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama-tama kita syukur pada subuh hari ini kita bisa kembali lagi di Masjid Syuhada untuk subuh berjamaah. Kita selalu berdoa, berharap mudah-mudahan kedatangan kita di sini insya Allah akan menjadi salah satu bagian amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini eh, bicara buku Islam, saya bawa ini ada tulisan ringan ya dari Dr. Ibrahim Al-Wadaan. Ya. Beliau menulis buku tipis judulnya Al-Lutfu wal Inas fi Sirati Thabit bin Qais bin Syammas Durusun wa Fawaid. Buku ini menceritakan kepada kita tentang uh, pelajaran hidup dari sahabat yang mungkin kita tidak kenal, ya. Namanya Qais bin Syammas. Ya, ada di sini yang sudah dengar nama ini? Ya, sudah dengar sekarang ya. Uh, ini menarik buku ini Bapak dan Ibu sekalian karena jumlah para sahabat itu sangat banyak. Kita mungkin kenalnya yang besar-besar ya, nama-nama besar, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah ya. Padahal jumlah para sahabat itu ribuan dan masing-masing orang itu punya kontribusi ke Islam. Kita ibaratkan puzzle ya. Kalau kita pasang puzzle itu, Islam itu tidak akan jadi, kira-kira sejarahnya tidak lengkap kalau semua orang tidak pasang puzzle-nya. Nah, termasuk sahabat yang kita tidak kenal ini. Namanya Qais bin Syammas. Saya ulang, Qais bin Syammas. Karena nama ini nanti akan berulang. Nah, di buku ini eh, sebenarnya kata Dr. Ibrahim Wadaan ini, dia tidak melakukan banyak hal. Dia hanya mengumpulkan riwayat-riwayat yang terkait dengan sahabat ini. Ada tiga peristiwa ya tentang beliau dan untuk kita apa pelajaran hidupnya. Yang pertama nanti kita akan membaca riwayat tentang berita atau kabar gembira dari Nabi tentang sahabat ini. Yang kedua, ada riwayat tentang pujian Nabi langsung kepada dia. Yang ketiga, permasalahan rumah tangganya. Ya, permasalahan rumah tangganya yang ditangani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang keempat, riwayat tentang keberanian. Ya, eh, dan ini ada yang kelima tentang riwayat dia sebagai orator dari suku Ansor.
Siapa tadi namanya Pak? Qais bin Syammas ya. Eh, riwayat pertama tentang berita atau kabar gembira dari Nabi tentang dia, ya. Bapak dan Ibu sekalian, di samping sahabat yang diberi kabar gembira, ya, 10 orang itu, ada juga sahabat-sahabat lain yang diberi kabar gembira yang Nabi sampaikan langsung. Nah, tentu setiap kabar gembira itu bukan sekedar hadiah yang dibagi-bagi. Ini ahli surga, ini ahli surga. Harus ada sebabnya. Harus ada sebabnya. Harus ada keutamaan yang bisa dicontoh oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Nah, ini ada riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibnu Malik. Ya, dia bercerita, pada waktu sholat seperti ini, ya, waktu sholat seperti ini, Nabi itu kehilangan atau merasa dia kehilangan sahabat ini. Ini kan kalau Bapak Ibu sering ketemu kan kadang-kadang ketahuan mana yang tidak ada, ya. Nah, Nabi itu guru paling baik, ya. Karena itu dia berkata begini, ya. Aina Qais bin Syammas, di mana sahabat kita yang satu itu? Kok dia tidak datang? Ya. Nabi bertanya begini, itu banyak yang mau jawab, ya kan? Ada seorang laki-laki, di sini disebut faqala rajulun, ya. Eh, para ahli hadis mengeluarkan nama siapa yang rojul itu. Ya, ada yang mengatakan dia Ibnu Mas'ud, ada yang mengatakan dia Sa'ad bin Mu'az. Dia yang mau menjawab, ya. Dia berkata begini, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu. Saya akan beritahu kepadamu tentang berita dia, ya. Jadi dia sampaikan itu tidak sekarang, tapi dia mau ke rumahnya. Ya kan dicek ke rumahnya. Dia lagi ngapain di sana? Ya, fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan li ra'sihi. Ketika eh, Ibnu Mas'ud atau Sa'ad bin Mu'az ini datang ke rumahnya, itu Qais bin Syammas itu sedang duduk tapi nundukin kepala. Kayak siapa di sini ya? Ini lagi tegak semua masalahnya ya. Saya lagi cari yang mau tidur tadi, ya. Lagi begini nih. Ah, biasanya memikirkan sesuatu yang mendalam. Biasanya begitu kalau nggak tidur, ya. Dia sedang memikirkan sesuatu yang mendalam atau ada sesuatu yang dia inginkan itu tidak terjadi. Ah, biasanya begitu, ya. Ini Sa'ad bin Mu'az ini bertanya, Masya Nuka, ada apa denganmu wahai Qais bin Syammas? Ya, dia menjawab, Syarrun, itu keburukan menimpa saya. Ya, nah, perhatikan baik redaksi kata ini Bapak dan Ibu sekalian. Setelah dia mengatakan keburukan, dia berkata begini, itu tuh dia itu. Maksudnya dia itu dia dirinya sendiri. Tapi dia bahasakan menjadi orang ketiga. Itu si dia itu, si Qais bin Syammas itu. Ya. Yarfa'u sautahu fauqa
sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si dia itu telah berani meninggikan suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, dia berani meninggikan suaranya di atas suara Nabi. Ternyata ini peristiwa ini tidak lama setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Hujurat. Bisa kita cek ayat 1 2 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ya. Nah, ada apa dengan Qais bin Syammas ini? Ada dua hal yang menyebabkan dia suaranya tinggi. Yang pertama, dia seorang penyair. Bapak tahu kalau seorang penyair nggak bisa diam. Apa saja diekspresikan. Ya, di sini banyak penyair nggak? Ya, ya, ya. Atau biasanya nggak bisa diam. Ya, mengekspresikan apa saja dilihat diungkapin. Masya Allah, jazakallah khair. Ini nggak ada isinya kosong ya. Yang kedua, dia seorang orator. Jadi juru bicara dari suku Ansor. Jadi percaya kalau suku Ansor dapat sesuatu, dia yang tampil. Biasanya kalau juru bicara itu, koleksi kata-katanya banyak. Ya. Nah, tapi dia merasa begitu. Si dia itu, maksudnya dia dirinya sendiri, sudah berani meninggikan suaranya di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ayatnya ya, surat uh, ayat 2 ya. Wala tajharu lahu kajahri ba'dikum li ba'd. Atau menjaharkan suaranya seperti sesama kalian bicara dengan yang lain. Jadi Pak Dadang ngomong sama Pak Andi ini kan suka apa namanya? Ya bercanda, kadang-kadang lunak, kadang-kadang keras. Itu jangan disamakan dengan bicara dengan Nabi. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ya. Kenapa? Antah bato a'malukum. Nanti amal-amal kalian akan terhapus kalian tidak sadar. Nah, itu adab kepada Nabi. Ya. Nah, karena itu dia mengatakan begini, kalau saya meninggikan suara saya di hadapan Nabi, nah ini, hubita amaluhu. Amal-amal si Qais bin Syammas ini habis. Udah sholatnya hilang, pahalanya macam, udah nggak ada. Terhapus. Gara-gara sebab dia meninggikan suaranya itu. Bahkan, nah ini nih dia berani berkata nih Pak. Wahuwa min ahlin nar. Dia itu kayaknya tuh orangnya tuh termasuk penghuni neraka. Saya kira kita bisa menggarisbawahi kata ini. Ya. Nah, ini siapa tadi laki-laki yang mendengar ini kan ini belum sampai ke Nabi kan? Baru sesama dia nih dia dengar. Ya. Nah, Ibnu Mas'ud atau Sa'ad bin Mu'az ini kemudian datang kepada Nabi. Itu peristiwanya tidak lama, Pak. Nabi tunggu di masjid. Ya. Dia mengabarkan Triasul orangnya begini-begini. Dia katanya turun ayat, dia merasa ya. Kata Nabi begini, pergi lagi ke dia dan sampaikan apa yang saya akan sampaikan. Ya. Kata Nabi, innaka lasta min ahli nar, walakinnaka min ahlil jannah.
katakan kepada dia bahwa engkau bukan penghuni neraka, tapi akan menjadi penghuni surga. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu satu riwayat ya tentang bagaimana Nabi memberi kabar gembira kepada sahabat ini Qais bin Syammas. Nanti bagaimana sebabnya dia menjadi ahli surga nanti kita akan jelaskan kalau ada waktu ya. Tapi ini dulu kita ambil pelajaran-pelajaran hidupnya ya. Yang pertama, kita bicara tentang manusia. Manusia itu ada dua, ada yang terkenal, ada yang tidak. Ya, kita kan banyak kenal orang nih kan. Ada juga yang menarik yang kita tidak kenal, tapi kebaikannya banyak. Nah, sekira kita sering mendengar ini. Yang kedua, penulis ini, Dr. Wadaan, mengeluarkan sebuah hikmah yang menarik tentang at-tafaqqudul alim. Kebiasaan seseorang untuk mencari teman baiknya pada saat tidak ada. Ya, jarang kita itu kalau sudah di sini cari-cari teman kita mana ya? Atau kita gelisah. Pernah nanyain kayak gitu nggak Pak? Mana ya, ya? Apa dia sakit ya? Nah, Nabi itu punya kebiasaan begitu. Mencari sahabatnya ketika tidak ada dalam kondisi memang harus sama bersama-sama. Karena memang logikanya kesalehan itu tidak boleh dinikmati sendiri. Kesolehan itu tidak dinikmati sendiri. Dicari. Cari itu juga bagian dari ibadah. Saya kira itu menarik, Pak. Ya, ini pengalaman pribadi nih saya mau cerita. Dulu kami ini kuliah di Libya. Bukan Libya, Pak ya, Libya. Itu beda tuh saya suka. Bukan Umar Qaddafi, bukan. Itu punya Arab Saudi. Dulu ada masa-masa liburan kami itu ke Bogor. Ada pesantren di sana namanya, masih saya ingat namanya Mambaul Furqan di daerah Lewiliang. Itu pesantren itu yang punya Kiai Maksum eh, hafal Quran tapi buta. Hafal Quran tapi buta. Orang-orang ke situ biasanya hanya untuk setor hafalan. Kalau anak-anak mahat dulu suka datang aja, nginap berapa hari, nyetor karena mau ada kurikulum di kampus. Satu dua juz, nyetor, istilahnya transit aja ke situ. Nah, termasuk saya waktu itu. Ya. Tapi ada kebiasaan yang menarik yang saya lihat. Syekh Maksum ini buta. Dia mengabsen santri itu pakai hafalan. Kalau guru-guru biasanya kan Ahmad, Ibrahim, sampai huruf Z kan, dia pakai itu. Kalau dia pakai hafalan, Pak. Ya. Cara dia menghafal itu ketika dia kenalan pertama. Kenalan siapa namanya? Andi. Ah, tunggu nanti. Di masjid di absen. Ya. Waktu itu santrinya sudah banyak. Tapi ketika dia kenalan itu dia pasang telinga. Ini nama siapa? Oh, wah, itu berarti udah masuk ke memorinya tuh. Itu 50 sen semuanya. Saya kaget ketika dia absen. Tapi pakai hafalan. Semua murid-muridnya itu dihafalin. Ya, dia tahu ini sudah juz berapa, ini sudah berapa, ini sudah berapa. Kelebihan ada pada pendengaran. Nah, ketika Allah menghilangkan sesuatu, dia menguatkan sesuatu. Ya, makanya kalau yang viral hari ini siapa sih Apriani kan? Saya kira banyak orang yang salut-salut dengan kelebihan, tapi banyak yang tidak salut kepada Allah yang menciptakan dia. Ya,
Nah, ini tapi kita garis bawahi kata absen. Absen itu tidak sekedar panggil nama, tapi ada hubungan yang kuat antara guru dengan murid. Bukan untuk apa-apa, menginginkan kebaikan. Dulu ada dosen saya itu yang orang bilang galak ya Pak ya, dari Sudan. Itu kalau terlambat 1 detik aja pintu ditutup. Ada suatu waktu ada teman saya itu yang berani masuk. Dia bermasuk karena kehujanan, dia pikir ini uzur syar'i, ya kan? Dia berani masuk. Tapi kata Syekh ini, ukhruj, ukhruj, ukhruj ila yaumika ini kayak perkataannya siapa ya? Perkataannya iblis kan, ukhruj ila yaumil qiyamah. Jangan masuk sampai hari kiamat, ya. Tapi kata ukhruj saja. Tapi orang yang membacanya itu sebagai sebuah pendidikan bahwa gurunya ini sedang menginginkan kebaikan kepada orang itu. Kalau kita ngelihatnya galaknya kan, tapi sebenarnya ada keinginan dia jadi baik. Nah, kira-kira kalau Nabi mencari orang, itu tidak sekedar ingat nama, tapi dia sekedar menginginkan kebaikan pada orang itu. Kenapa dia tidak hadir? Nah, sama dengan tadi kan, Nabi itu mencari Qais bin Syammas dalam rangka itu. Kita sudah sehari-hari berjamaah, kok tidak datang ya? Nah, saya kira ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kemudian yang ketiga, ya ini yang menarik tentang mempersonalisasi diri dengan pesan-pesan agama. Ya, ini pelajaran yang menarik dari Qais bin Syammas, mengajarkan kita bagaimana kita merasa bahwa pesan-pesan agama itu untuk kita dulu sebelum yang itu namanya mempersonalisasi diri dengan pesan-pesan agama. Itu kan ayat sebenarnya bukan untuk dia, bukan untuk dia. Itu untuk orang-orang beriman. Lagi pula tafsirnya bukan begitu. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Artinya kalau Nabi suruh ini, jangan lakukan yang itu. Itu namanya bagian dari meninggikan suara kan? Kalau kita sekarang Nabi sudah tidak ada. Bagaimana cara kita meninggikan? Itu kira-kira kita melanggar apa yang dia sampaikan. Nah, itu cara meninggikan suara kita. Nah, tapi Qais bin Syammas ini merasa pesan itu untuk dirinya. Sebagai contoh begini Pak, ini namanya sensitif apa? Sensitivitas ya seseorang dengan pesan-pesan agama. Ada ibu-ibu nih cerita ke temannya sendiri. Itu ada tuh ibu-ibu tuh di Tanjung Priok. Orangnya cuek sama suami. Kalau suaminya datang, dia main HP aja. Anaknya nggak pernah diurus. Semua dia keluarin. Ibu yang dengar ini tersinggung sekali. Sampai dia ngomong, itu kan bukan saya. Padahal lagi cerita ibu yang lain kan. Nah, ini namanya mempersonalisasi diri. Dia paling tersinggung kalau ada orang yang begitu. Nah, kira-kira makna ini kita bisa masukkan ke Qais bin, dia merasa itu saya, padahal bukan. Ya, ini saya kira bisa kita praktekkan kalau kita baca ayat. Baca aja semua ayat, tapi rasakan bahwa itu untuk kita, bukan orang lain. Ya, ara'aital lazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, masukin nama kita. Wahai Ahmad, kamu tahu nggak orang yang disebut orang yang mendustakan agama? Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wahai Ahmad, yang disebut mendustakan agama itu kau.
ya kan? Karena engkau tidak pernah kasih makanan ke fakir miskin. Tidak juga pernah mendorong, itu kau orangnya tuh. Nah, itu namanya memasukkan diri kita di dalam ayat itu. Itu yang terjadi dengan Qais bin Syammas. Yang keempat, kata penulis ini, Bapak dan Ibu sekalian, sesekali kita sering menyampaikan berita kabar gembira. Nah, kalau ada teman-teman ini, ada di beberapa sahabat itu, kalau ada berita gembira, dia ingin duluan orangnya yang mengasih berita. Ya, kalau ada teman-teman kita yang lagi sedih, nah, kasih berita gembira. Ya, itu bagian dari kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ya, yang berikutnya adalah ini yang hikmah yang dikeluarkan oleh penulis ini, sesekali menuduh diri sendiri sebagai orang yang lalai. Bahkan kalau mau berdetil lagi, menuduh sebagai ahli neraka. Itu jauh lebih mendalam daripada menuduh diri sendiri sebagai ahli surga. Ya enggak, Pak? Ya. Dengan merasa begitu biasanya orang akan terdorong melakukan kebaikan. Nah, dari sini keluar kata-kata hikmah para sahabat, mereka berkata, dosa yang membuatmu tawadu itu lebih baik daripada amal yang membuatmu sombong. Ngerti nggak maksudnya itu, Pak? Satu dosa yang kau lakukan. Tapi setelah itu engkau menangis, engkau apa namanya? Menyesal, melakukan kebaikan. Jauh lebih baik dari melakukan satu kebaikan, habis itu kau hina-hina orang. Ya, yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini karena panjang ininya ya, apa namanya pembahasan tentang satu hadis ini, saya pindah ke hadis kedua saja, ya, karena masih ada tiga. Yang kedua, ya, nanti kalau ada pertanyaan kita sampaikan. Yang kedua, riwayat ini tentang Qais bin Syammas itu berbicara tentang pujian Nabi kepada dia. Ya, ini diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmizi eh, dan dianggap sahih oleh ulama-ulama hadis yang lain. Abu Hurairah pernah meriwayatkan Nabi pernah bersabda begini, Ni'mar rajulu Abu Bakrin. Sebaik-baik laki-laki itu adalah Abu Bakar. Perhatikan Bapak Ibu, ini ucapan Nabi ketika berada di hadapan para sahabat. Sebaik-baik kalian adalah laki-laki yang bernama Abu Bakar. Ni'mar rajulu Umar. Sebaik laki-laki adalah Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah. Laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah Abu Ubaidah. Nabi ucapin terus sampai kepada Ni'mar rajulu Qais bin Syammas. Laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah Qais bin Syammas. Habis itu Nabi menyebut lagi Muaz bin Jabal dan Amr bin Al-Jamuh. Ini sekilas kita, kalau kita ada di peristiwa itu ya, berada di kelompok Nabi, kemudian Nabi berkata begitu, bagaimana perasaan Bapak kalau Nabi menyebut salah satu nama bapak-bapak sekalian? Ya, sebaik-baik laki-laki di sini adalah Padadang. Cuman Padadang itu susah ditulis bahasa Arabnya gitu ya. Dadanch, ya.
Ya, apa artinya pujian itu, Bapak dan Ibu sekalian? Nabi memasukkan orang-orang ini dalam kelompok kebaikan. Dan itu biasanya yang membuat orang nyaman dalam hidup. Kita ini kan, kita tidak pernah tahu nasib kita ke depan, ke kiri atau ke kanan. Tapi orang-orang seperti dia ini, dirinya pernah disebut sebagai ahli surga dan dipuji oleh itu ketenangan tersendiri. Ketenangan tersendiri. Mau apa lagi kalau ketenangan apa lagi yang dicari kalau hal-hal seperti ini ada pada seseorang, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi memuji Qais bin Syammas ini? Salah satunya tadi kalau kita keluarkan ternyata ada dua hal. Dia pandai mempersonalisasi diri dengan pesan-pesan agama. Itu satu. Yang kedua, ternyata ada satu kisah, ya. Mohon maaf kata penulis ini berkata, pujian yang Nabi pernah sampaikan ke dia ini itu mempengaruhi hidupnya setelah itu. Kalau Bapak dipuji oleh siapa saja, oleh orang soleh nih, yang terpercaya bahwa dia ini pedagang besar atau orang alim atau bahkan kayaknya dia nanti penghuni surga nih. Pujian itu sangat berpengaruh kepada perilaku orang setelah itu, termasuk dia. Ini kan kejadian yang akan kita ceritakan ini belum terjadi Nabi sudah puji. Itu sekaligus Nabi mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi, ya. Nah, setelah Nabi meninggal, Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah perang dalam Islam namanya Perang Yamamah. Yamamah itu salah satu nama tempat di wilayah dekat dengan Yaman, ya. Eh, perang ini terjadi sekitar tahun ke-12 Hijriah. Perang ini dalam rangka memerangi eh, seorang laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai nabi, namanya Musailamah. Itu namanya perang yang disebut perang Yamamah. Nah, coba kita lihat bagaimana kiprah dari Qais bin Syammas, apa yang dia lakukan di perang itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari sebelum perang itu, dia sudah siapkan kain kafannya. Ya, kemudian ada minyak-minyak kesturi itu dia wangi-wangikan, termasuk di badannya juga. Kata Anas, wahai paman, padahal bukan paman aslinya, dia semua dipanggil. Wahai paman, ada apa dengan persiapan ini? Ya, ini Nabi sudah tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian. Nabi sudah tidak ada. Ini kan berita yang tadi itu jauh sebelum peristiwa ini. Ya, kata dia, ternyata yang dia pakai berjuang dalam perang Yamama itu dia memakai kain putih yang dia sudah eh, kasih minyak. Dia pakai karena besar perasaan dia meyakini bahwa mungkin dia akan meninggal di situ. Ya, dan betul Allah mentakdirkan Qais bin Syammas ini ya meninggal di perang Yamamah dalam keadaan eh, kain kafan yang sudah dibuat tadi itu dalam melekat dengan badannya. Itu Qais bin Syammas. Ya. Kata Anas ibnu Malik,
kami semua para sahabat meyakini, ya, kembali kepada ungkapan Nabi sebelumnya bahwa dia termasuk sebagai ahli surga. Dengan persiapan-persiapan yang seperti ini. Tidak mudah, Pak, melakukan seperti ini kalau tidak ada keyakinan. Ya. Nah, itu tadi yang menjawab kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah Qais bin Syammas. Ada dua kelebihannya. Kira-kira itu yang bisa kita contoh. Pertama, kebiasaan merasakan bahwa pesan-pesan agama ini kuat untuk dirinya. Yang kedua, persiapan-persiapan kematian. Ya, tidak mudah kan untuk apa namanya mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Dan itu dipraktekkan langsung, ya. Tapi yang terakhir, sebaik-baiknya orang kadang-kadang ada masalahnya. Allah tidak ingin membiarkan ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Nah, dia ini diuji dalam masalah keluarga. Ada satu riwayat Bapak dan Ibu sekalian yang diturunkan juga dalam buku ini tentang dia dan istrinya. Ya, mana Pak itu? Pak Mirza biasanya dia riwayat-riwayat tentang ini dia suka ya. Ada dia. Oh, Masya Allah. Ya. Ini saya izinkan membaca ini biar penutup ya Pak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, suatu hari istri dari Qais bin Syammas ini, istrinya itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia faqalat. Kalau huruf tambah anta itu berarti perempuan ya. Istrinya berkata, Ya Rasulullah, Qais bin Syammas ma'atabu alaihi fi khuluqin waladin. Ya Rasul, saya tidak mencela agama dan akhlak dari suamiku. Ya, seperti kita baca tadi kan akhlaknya bagus, agamanya bagus. Walakin akrahul kufra fil Islam. Tapi yang saya khawatirkan kalau saya lama-lama dengan dia, saya kufur. Saya tidak menyukai fisiknya. Ya, biasanya ada perempuan gitu, Pak. Awal-awal ini para ulama berkata, salah satu perempuan yang matre di masa Nabi itu, istrinya Qais bin Syammas. Dulu waktu masih muda, dia ingin dinikahi oleh Qais. Tapi lama-lama perjalanan sudah mulai bosan apa semua. Dia minta cerai. Tapi dia ungkapkan alasannya di hadapan Nabi begitu. Ya Rasul, kalau untuk akhlak dan agama, si Qais itu bagus. Tapi bagaimana? Saya seorang perempuan udah nggak suka lagi. Minum jeruk itu pagi sore ya. Ya. Sudah tidak suka. Biasanya kalau ada perempuan ngomong gini, biasanya jujur tuh Pak. Makanya perhatikan di rumah tuh kalau dia ungkapin sesuatu celetuk itu biasanya itu betul. Saya nggak suka. Ya, ya Nabi menanggapi ini. Nabi berkata begini. Aturiddina alaihi hadiqatahu. Kalau begitu, apa engkau bisa mengembalikan kebunnya yang dulu pernah dijadikan sebagai mahar? Nah, pernah dijadikan sebagai mahar. Nabi ingat itu. Kata istrinya, iya saya mau kembalikan. Ya. Kalau di Indonesia udah nggak ada yang balik-balikin kan Pak. Nah, Nabi mengingat balikin. Ya. Kemudian setelah dikembalikan itu, kemudian terjadi Orang beli sekilo saya.
Banyak, Pak. perceraian antara Qais bin Syammas dan istrinya. Iya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menceritakan kepada kita kisah tentang ujian dari Qais bin Syammas. Dan biasanya juga menimpa orang-orang. Ada orang udah sholatnya udah bagus, berjamaahnya sudah bagus, ekonominya bagus, tapi dia dengan istrinya ada masalah. Ya, nah ini disebut sebagai ujian biasanya. Karena ada juga yang kebalik itu, Pak. Dia di istrinya bagus, di keluarganya bagus, tapi dengan masjid dia bermasalah. Yang bagus itu dua-duanya. Di keluarga dia baik, di masjid juga baik. Tapi Allah mentakdirkan ujiannya dia di situ. Nah, kenapa istrinya tidak tidak suka lagi? Ya kadang-kadang masalah perasaan. Ya, masalah perasaan. Kenapa dia menyebut saya takut kufur dengan Islam? Ya, kufur kalau lama-lama dengan dia. Maksudnya begini, Pak. Eh, saya khawatir saya celah-celah terus dia tiap hari. Saya celah fisiknya, saya celah itunya, saya celah. Lama-lama saya jadi disebut dalam hadis kan kufrul asyir. Ada orang kufur kepada suaminya itu yang dia maksud. Bukan kufur Islam, tapi kebanyakan wanita itu masuk neraka karena kufrul asyir kan. Durhaka sama saya khawatir kalau terus-terusan berumah tangga dengan dia, saya termasuk itu. Mendingan sekarang saya minta. Nah, itu maksudnya. Ya, bukan. Ya, dalam riwayat lain. Ini kita nggak tahu kenapa di riwayat begini ya. Ini bencinya istrinya ini kepada dia itu menjadi-jadi. Orang biasanya kalau ada benci itu, kalau kalau tidak dijaga dia akan membesar. Seperti ya cinta juga kalau dia dipelihara jadi besar. Ya. Ini ada satu kata yang istrinya berkata begini, Pak. Ini bahasa marah sebenarnya. Ya, dia berkata begini, laula makhafatallahi labasaktu fi wajhihi. Kalau saya tidak takut kepada Allah, saya mau meludahi mukanya. Para para peneliti hadis mencari kenapa dia berani berkata begitu. Mereka berkata bahwa inilah kadang-kadang akhlak dari perempuan. Tidak bisa dibendung. Kalau dia benci dengan sesuatu, dia akan ungkapkan lebih kasar dari itu. Ya. Ada orang kepada istrinya sudah dermawannya luar biasa. Ngasih apa aja. Ratusan juta dikasih. Tapi istrinya masih bilang ke suaminya pelit. Ada nggak kayak begitu, Pak? Ya, yang dia ingat yang 200 ribu yang nggak dikasih. Tapi ratusan juta lupa. Rumah yang sudah dibangun, ini yang sudah di ini. Dia ingat hari ini dia nggak dikasih 100 ribu atau 200 ribu. Dibesar-besarin, dibakil-bakilkan. Kata penulis, jangan khawatir, jangan heran. Karena itu salah satu karakter dari perempuan. Makanya para ulama dunia Islam berkata, ini agak unik ya, saya pernah baca, bahaya mana perempuan daripada setan. Menurut Bapak bahaya mana, Pak? Kalau yang sudah jadi korban, jawabannya beda. Ya. Tapi sebagian ulama berkata begini, tipu daya wanita itu jauh lebih besar daripada setan. Berdasarkan ucapan Allah untuk Nabi Yusuf, inna kaida kunna azim.
Sesungguhnya tipu daya kalian itu sangat-sangat besar. Ini kata ini keluar dari Al-Quran ketika peristiwa bagaimana Yusuf dikerjain oleh para perempuan itu. Termasuk Zulaikha itu. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian. Sangat-sangat besar. Nah, biasanya ini menimpa orang-orang soleh. Ujiannya di situ. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun demikian, ya sebagai penutup, si Qais bin Syammas ini tidak banyak membantah. Kalau dalam riwayat ini kan, dia tidak kita lihat mencak-mencak atau banyak bertanya kenapa kenapa. Ya, dia memilih untuk berpisah. Ya, nah kadang-kadang jalan perpisahan itu bisa lebih baik dari harus bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati." Kalau keduanya harus berpisah, maka Allah akan memberi kecukupan-kecukupan dari apa yang sudah hilang. Saya kira ini menjadi apa namanya cerita menarik dari ini. Terakhir sekali penulis ini berkata, eh, Qais bin Syammas ini tidak menggugat, tidak mempermasalahkan karena terkait dengan harga diri seorang laki-laki. Ya, kalau kita lihat ceritanya kan semuanya baik-baik aja kan, tapi perempuan ini aja yang membuat masalah di kemudian hari. Biasanya begitu, Pak. Ya. Nah, saya kira Bapak dan Ibu sekalian ini yang saya bisa bacakan tentang bicara buku Islam pada saat ini. Buku ini eh, masih dalam berbahasa Arab, tidak ada rencana apapun untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena tipis, ya. Tapi saya ambil untuk jadikan sebagai materi pada kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada kita Ustaz Relsi yang telah memberikan kepada kita gambaran mengenai sahabat Qais bin Syammas. Semoga kita banyak mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Silakan bagi bapak-bapak yang hadir di rumah maupun yang ikut melalui langsung di masjid untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan, di sini ada dari Pak Yuswil. Bismillah, Ustaz Yasir, isi pertanyaan. Dalam ayat Quran surah 49 ayat 2 yang dikutip meninggikan suara melalui suara Nabi akan terhapus pahala amal itu. Pertanyaannya, zaman now banyak orang yang menghujat, meleceh dan menentang Nabi. Misalkan seperti Panji Gumilang yang mengatakan Al-Quran karangan Nabi. Apakah pahala yang bersangkutan akan hangus juga? Mohon pendapatnya. Iya. Kalau para ulama itu Pak sering kali ya saya lihat menulis buku-buku tentang sebab-sebab amal terhapus. Ya, yang menyebabkan amal terhapus itu salah satunya ini bersuara kencang di hadapan Nabi. Kalau tidak sezaman dengan Nabi, itu ajaran-ajarannya dilanggar. Yang paling parah adalah menghujat, melecehkan, menghina. Ya, ini bagian dari menghapus amal-amal itu. Dia tidak sekedar terhapus, tapi orang ini dapat dosa besar. Ya, dan kelak dia akan mendapatkan perhitungan dengan amal-amal itu. Ya, karena kita harus hati-hati ada keburukannya itu dilihat langsung di dunia. Ya, banyak orang yang koma, menderita penyakit unik gara-gara dia melecehkan kebaikan. Ya kan? Sudah banyak contohnya.
Ada yang matinya menggenaskan. Dulu saya ingat di Amerika itu, bukan di Timur Tengah, ya. Tahun-tahun tis'inat 90-an. Ada seorang pemuda yang berdebat ya tentang nabi gitu ya. Intinya dia apa ya? Melecehkan nabi. Dia orang liberal, ya, si muda. Kemudian pada suatu waktu orang kemudian sudah jengkel, kesal dengan pendapatnya ini. Apa yang menyebabkan dia mati, Pak? Hanya gara-gara semut yang masuk ke telinganya. Hanya semut yang masuk ke telinganya itu yang menyebabkan dia meninggal. Artinya semut aja tidak bisa dilawan. Ya kan? Bagaimana kalau atas nama kebesaran-kebesaran seperti ini? Para ulama itu pernah menulis tentang kisah-kisah di balik orang-orang zolim. Ya, ada juga yang menulis tentang kisah-kisah su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu terjadi karena diawali oleh pembangkangan-pembangkangan seperti ini. Allah tidak bisa diam, ya, dilihat, ya. Allah saja memuliakan nabinya dengan semulia-mulianya. Kok ada orang-orang yang beraninya kemudian menghina, melecehkan Nabi SAW. Nah, saya kira tidak sekedar terhapus amalnya, tapi dia dalam kategori kufur atau tidak, ya. Nah, saya kira itu, Pak. Baik, sepertinya ini ada pertanyaan dari Pak Mirza, Pak Levi Gading. Sudah menyalakan mikrofon, apakah ingin bertanya? Kami silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai mengenai perempuan ya. Karena saya hari ini nggak bisa hadir karena capek semalam itu. Terima kasih teman-teman juga sudah datang dan mendoakan anak saya. Saya mau nanya mengenai perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab syar'i. Nah, kalau apabila minta cerai terus suaminya tidak bergeming sama sekali, apakah bisa dituntut demikian, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya tidak mengizinkan. Apabila suami tidak mengizinkan, bagaimana apakah bisa? Jadi maksudnya begini, kalau suaminya tetap diam saja, jadi nggak jadi ibaratnya begini, kalau si istrinya minta cerai beribu-ribu kali, si suami tidak menyetujui, maksudnya diam saja, apakah itu boleh? Karena kebetulan ada saudara saya beberapa waktu yang lalu terjadi perselisihan, suaminya itu istrinya minta berkali-kali untuk cerai, tapi si suaminya diam saja sampai akhirnya beliau tuh meninggal. Tapi yang saya lihat sekarang ini si istrinya selalu membangga-banggakan suaminya, katanya untung suaminya itu tidak menceraikan saya. Tapi pada saat pernikahan itu terjadi, beliau terus-menerus minta cerai, tapi tidak diungkapkan kata cerai itu sama suaminya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak Mirza antenanya tinggi kalau kita ngomong. Tapi menarik ya, beliau suka curhat dengan, tapi menjadi pelajaran bagi semua. Perlu kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, hubungan pernikahannya, khususnya di Indonesia kan terjadi karena dua hal gitu ya. Yang pertama karena agama, yang kedua karena undang-undang. Ya kan? Ya nggak Pak? Melalui pernikahan resmi negara. Ya. Ini yang menyebabkan orang resmi biasanya menyatu dalam rumah tangga. Ya. Nah, kalau dalam sisi agama, ya, kalau seorang perempuan menuntut cerai dari suaminya, ya, sebenarnya kan masalahnya panjang. Ada aturan talak, talak satu, talak dua, dan talak tiga, ya kan? Itu bisa diperhatikan. Para ulama juga
berdiskusi panjang tentang apakah talak itu jatuh ketika dalam keadaan dia bercanda, ketika dia main-main, ketika dia kondisinya seperti apa. Tidak gampang kemudian menjatuhkan tiba-tiba harus jatuh semua. Itu ada aturan-aturannya. Tapi biasanya kalau sudah mulai hubungan itu renggang, ya, itu kan akan terus diputar-putar terus. Apalagi istri kan kalau sudah ada sesuatu yang ditendang, biasanya langsung ke itu. Ya. Biasanya akan renggang. Ya. Nah, tergantung nanti suami apa namanya membalas cerai itu atau tidak. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah dalam negara. Ya. Negara itu tidak bisa memutuskan orang bercerai kalau tidak ada tanda tangan dua pihak. Artinya persetujuan dari suami. Ya. Nah, tapi saya kira apa yang kita bicarakan tadi itu tentang suasana pertama. Suasana pertama sebelum dia masuk ke perceraian. Ya kan? Walaupun bagaimana kan dalam rumah tangga itu kan ada harga diri. Ya, ada yang namanya perempuan juga begitu. Ya. Nah, kalau kasus kayak tadi itu ya syukur-syukur kita tidak mendengar dia ceraikan. Tapi kan sudah terjadi yang namanya ketegangan. Ya. Nah, walaupun bagaimana dua pihak ini Bapak dan Ibu sekalian ya tetap berusaha untuk mempertahankan. Ya. Tapi kalau misalnya sudah terdesak begitu, ya nah, itu tadi banyak cara-cara yang bisa dipakai. Misalnya dalam Al-Quran itu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangkan orang-orang yang bisa mengatur ini. Jangan diatur sendiri. Ya, dari pihak keluarga dia dan dari pihak keluarga ya wanita. Ya, kalau tidak bisa lagi lanjut terus, ya saya kira tidak bisa dipaksain. Ya, karena tadi coba kita baca ayatnya itu. Kalau seandainya ditakdirkan berpisah, pasti ada hikmah yang lebih besar dari itu. Ya, nah, makanya di awal sebenarnya memang ya aturannya kan kata-kata talak itu kan sebenarnya tidak mudah diucapkan. Ya, biasanya ada satu kampung tuh Pak saya tahu betul. Kata cerai itu sangat sangat mudah. Dan itu sudah saya longgar dari mulutnya tuh. Tapi ada juga orang-orang adat biasanya yang begini ini sangat ketat. Ya, sangat ketat. Nah, saya kira itu Pak, apa namanya, eh, sedikit menjawab pertanyaan Pak Pak Mirza tadi. Apakah yang dari masjid ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kita menggabungkan antara personalisasi yang ahli neraka tersebut dengan berhusnuzan kepada Allah? Gimana? Menggabungkan antara personalisasi yang tadi kan misalkan neraka-neraka gitu dengan kita perlu berhusnuzan kepada Allah. Iya. Eh, ya memang saya bilang tadi kan sesekali, ya kan? Kata para ulama gini Pak, hidup ini kita ini punya dua sayap. Sayap pertama sesekali kita cemas. Sayap kedua sesekali kita berharap. Hidup ini jangan cemas terus. Nanti tidak bisa berdagang, tidak bisa berkomunikasi. Atau jangan berharap terus, misalnya berharap, kayaknya saya sudah dijamin surga nih, ya kan? Nah, dua-duanya ada pada diri seseorang. Harap dan cemas ini akhlak para nabi. Allah berkata dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya kan surat para nabi.
Ya, Allah menyebutkan salah satu sifat mereka tentang pertanyaan ini. Allah berkata, yad'unana ragaban wa rahaba. Para nabi itu berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Nah, berharap dan cemas. Ya, dengan berharap dan cemas ini yang kemudian membuat orang biasanya stabil dalam hidup. Kalau dia berharap terus, jatuhnya sombong. Kalau dia cemas terus, nanti dia terhina. Ya nggak Pak? Ya. Nah, ini berharap dan cemas ini saya kira bagus kita turunkan dalam kehidupan. Saya sudah dulu pernah cerita. Ya, contoh misalnya tiba-tiba ada gempa atau kebakaran atau apa saja. Coba turunkan berharap dan cemas. Ini kalau gempa ini, akhir kehidupan saya habis. Tapi jangan lupa saya pernah menjadi jamaah di syuhada. Itu kan berharap namanya kan? Tapi di waktu yang lain, saya juga pernah punya dosa dulu dengan tetangga. Nah, digabungkan dua-duanya. Berharap dan cemas. Jangan gempa, ini kayaknya sebab saya masuk surga nih. Atau, saya kayaknya maksudnya. Tidak. Ragaban wa rahabah. Itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum